Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing uji kinerja, yang terhormat Bapak atau Ibu tim penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Eko Adi Wicaksono, Sarjana Pendidikan Islam, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK IAIN Madura, Provinsi Jawa Timur, dengan NIM 25311011749. Saya adalah guru mapel pelajaran fikih di MA Jaisul Falah, Berati, Grobogan, Jawa Tengah. Saya akan membuat video pembelajaran dengan metode pendekatan discovery learning di MA Jaisul Falah, Berati, Grobogan, Jawa Tengah. Mari kita saksikan bersama. Alhamdulillah, sehat semua? Ya, untuk pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan nazam dan doa, ya. Yang sudah kalian dapatkan bisa doa ya, bismillah ya. Sekarang Bapak akan mengabsen satu persatu untuk kehadiran anak-anak sekalian, ya. Ya, Ahmad Bilbi, Ahmad Rehan, Ahmad Aminatul Soleha, Pegatus Jari. Sedang mikir apa nih? Bayu Kristiawan, Desta, Rama Saputra, Bishairil Maulina. Kemana? Katanya tadi izin. Ilham Riki ada? Ivan Julian Fari ada. 7 jari akan dipanggil, jangan ini, ya, oke? Umar Isabila, Muhammad Ali Mursalin, mana? Lembur,
libur masjid malam. Iya, Pak. Besok lagi kalau ada yang tidak berangkat dikasih tahu supaya berangkat, ya. Dari 2 orang yang tidak berangkat. Rohan, Muhammad Rohan, Muhammad Sirojudin, Muhammad Selamat, Ratna Novita Sari. Pengasah semangat Ratna. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Oh, dikatakan ataupun ya. Tuh, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Sekarang Pak Eko itu akan membahas tentang materi kurban dan akikoh. Tujuan kita membahas materi itu yang pertama adalah ya, kita mengetahui hukum-hukum kurban, ya. Terus mengetahui hewan yang kita kurbankan itu apa saja. Pak, kalau hari kita korbankan untuk si dia, Pak? Tidak, tapi hewan yang kita korbankan. Ya. Terus hikmah dari korban tersebut atau akikoh tersebut, hikmahnya apa? Itu tujuannya kalian harus mengetahui. Terus rasa tolong menolong atau tenggang rasa, ya, saling membantu. Ketika korban itu dagingnya kalian bagikan, itu saling membantu ke fakir miskin. Itu ya tujuan dari korban, ya, yang harus kalian ketahui. Nggak tahu kalau materinya korban apa, nanti kalian nggak tahu caranya korban bagaimana. Ya. Nah, ini ada quiz ini, ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, pengertian kurban dan akikoh. Siapa yang tahu pengertian kurban dan akikoh? Sudah yang tahu? Ya. Wes barang jam dulu ya, nanti bisa disimpulkan jadi satu. Kurban itu apa, Bayu? Hah? Ini apa ini? Karet, ya, Pak? Apa itu? Kurban. Kurban. Dipotong atau disembelih? Sembelih. Ada lagi yang perempuan? Hah? Ada lagi yang laki-laki? Tengah? Iman, Pak. Sunnah atau wajib? Iman, Pak. Sunnah apa? Sunnah menyembelih, sunnah. Yang lainnya? Iman, Pak. Iman. Hah? Iman Apa? Membagi ke rakyat miskin. Yang kedua, itu tamu dulu ya jawabannya. Menyembelih. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnahnya apa belum tahu ya. Nah, yang ketiga, syarat hewan kurban dan akikoh. Syaratnya hewannya bagaimana tuh? Sehat. Terus tidak cacat. Apa? Apa? Matanya 2. Betul. Kalau mata 3 itu siapa? Ada lagi? Ada yang 30 lagi ya? Itu pertanyaan ya. Yang ketiga, sekarang pertanyaan yang keempat. Waktu penyembelihan kurban dan akikoh, ada yang tahu? Ya. Pak. Setelah sholat apa? Sholat Idul Adha. Terus itu lagi akikohnya, akikoh. Pernah ada akikoh enggak? Nah, kapan? Kecil itu. Hal-hal yang disunahkan penyembelihan kurban dan akikoh. Hal-hal yang disunahkannya apa? Kalau wajibnya itu membaca asma Allah. Nanti kita bahas. Ini apa? Gambar apa? Kambing. Mosok sapi kecil segitu. Kambing. Kambing. Betul ya.
Kita bahas tentang fikih kurban. Pengertian kurban berasal dari korobah yang robu kurban. Nah, itu sebenarnya ya, kurban yang berarti jekat. Jekat siapa? Jekat Allah. Secara syariat kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan ujuk Rasul Allah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sementara secara istilah ilmu fikih hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah. Apa? Al-udhiyah yang berbentuk jamaknya al-adani. Udhiyah artinya menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik. Sedangkan pengertian akikoh ya, secara bahasa artinya memutus atau melubangi, terus membelah atau memotong. Pernah potong enggak? Ayam Pak. Potong apa lagi? Potong rambut. Potong rambut. Pakai basmalah enggak potong ayam? Iya. Langsung ayamnya tombolnya langsung sampah materi. Alhamdulillah. Mencuri kan? Kalau potong itu pakai baca basmalah dengan alat yang tajam. Tapi jangan langsung langsung muncul. Jangan langsung lepas kepalanya enggak kalau pakai ayam. Apa? Alat bagaimana? Wes cacat, wes gak baca basmalah, wes no. Kalau akhirnya haramnya double plus 3. Jika kita tidak mampu, apakah hukum kita itu menjadi sunah muakkad? Apa korban barang utang nong tombone, utang nong bangsik, aku ben biar dilihat orang ini biar kaya. Aku mau korban sapi 10, padahal utang. Itu bagus atau tidak? Memaksakan tidak bagus. Makanya ya kita harus tahu kemampuan kita untuk berkorban. Ya, bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah korban. Nah, wis mampu, wis duwe sapi apa bisa beli sapi, ya harus kita korbankan. Ya. Hewan korban siapa saja? Maaf, apa saja? Hewan korban satu. Siapa tahu? Adus. Unta merah, unta merah. Kerbau. Adus itu sama aja kambing. Kerbau merah. Banteng merah. Unta merah, unta merah. Kuda itu termasuk banyak terdapat banyak kuda atau jarang yang sering kalian temui saja. Untanya suka ngapain? Unta. Untanya jerung Pak, angop Pak, terus apa lagi? Sapi. Hewan yang diurbankan. Terus apa lagi? Siapa yang senyum? Siapa yang senyum? Kambingnya yang senyum foto itu saja dikorbankan. Ya. Terus apa lagi? Saya, sedangkan akikoh yang disembelih itu apa? Akikoh yang disembelih atau umurnya jika unta umurnya adalah 5 tahun. Wis sembelih berarti kamu sudah poel enggak nih? Maksudnya untanya poel enggak? Poel. Sapi minimal umur 2 tahun. Ciri-ciri poel apa tuh? Ya, giginya itu yang rahang itu lepas, itu namanya poel. Yang giginya rahangnya lepas siapa? Ini. Nggak boleh ya. Gigi lepas itu sudah syarat untuk disembelih jika sudah umur 2 tahun. Ilmi poel, Pak. Kambing minimal umur 1 tahun. Ya itu ciri-cirinya juga lepas gigi
raham. Terus domba umur 6 bulan. Domba di sini tidak ada, adanya di sini kambing. Ya. Itu. Nah, ketentuan umur di akikah untuk kambing dan domba sama, 1 tahun dan 6 bulan. 6 bulan untuk domba, 1 tahun untuk kambing. Kamu punya keluarga orang banyak, minimal 7 orang itu bisa untuk 1 unta ataupun 1 sapi. Maksimal itu maksimal. Kalau 3 orang boleh, ya. Terus patungan kambing tidak boleh. Besok kan korban ini untuk jalan, ya. Ketika kita melewati jembatan Sirotul Tajam. Ya. Kalau domba ini ya tunggak. Nah kita ketika melewati jembatan Sirotul Mustaqim. Lupa dong sejarah kurban itu, siapa yang tahu sejarah kurban? Aku udah tahu, tanya saya. Hilmi tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu tidur mendapatkan mimpi, ya mimpi itu langsung dari Allah untuk diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih sang anak kesayangan, padahal berapa puluh tahun itu belum mempunyai anak. Delala anak itu yang disayangi disuruh menyembelih. Disembelih itu, ya. Ketika mau disembelih, Nabi Ismail juga ikhlas untuk disembelih. Ya, ketika ditutup mau disembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril turun membawa domba untuk digantikan, ya, penyembelihan. Nabi Ismail digantikan domba. Akhirnya, ya, ada budaya yang sampai sekarang itu masih dilakukan dengan namanya adalah kurban. Dan akikah, ya, yang melaksanakan adalah orang tua untuk penebusan anak. Jika anak laki-laki itu domba atau kambingnya adalah dua orang, 2 kambing dan 2 orang, maaf. Terus jika anak perempuan, domba dan kambingnya adalah 1 kambing, 1 ekor, ya. 1 orang. Ketentuan buat hewan kurban. Tadi kita sudah ada pertanyaan ketika kuis, ya. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang paling gemuk, ya, gemoy. Hewan yang gemuk. Terus yang paling berharga. Hewannya dagingnya wapi, abang merah, ya, bagus itu. Terus tanduk. Sekarang sapi banyak yang tidak bertanduk, Pak. Walaupun tanduknya kecil tidak kelihatan, itu bertanduk, ya. Mayoritas putih. Banyakan di sini sekarang banyakan sapi merah, ya, tidak putih, ya. Dulu masih putih. Hewan yang tidak bisa dikorbankan yaitu cacat. Yang pertama adalah buta sebelah. Nah, berpati loro. Buta sebelah. Terus pincang karena kakinya Sakit. patah. Cacat hewan kurban, cacat yang makruh, sisa, ya, telinga sobek, lubang atau terpotong. Cacat makruh tapi masih sisa, sobek ini sini tuh ada cacat itu dari kecil. Ada loh yang besar, ngosok apa langsung nggak lakukan untuk kurban kan nggak bisa. Tanduk patah atau retak, tanduknya patah atau retak. Waktu penyembelihan hewan kurban setelah sholat Idul Adha, terus akhir waktunya dari tasyrik kedua tanggal 12 Zulhijjah. Itu bertepatan bulan apa? Bulan haji. Tahu nggak bulan haji? Orang itu pada naik haji ke mana? Mekah, Madinah. Kita coba, ya, kita berdoa dengan ngadoman satu ngadom saja. Kita berdoa semoga kita kelak nanti akan melaksanakan ibadah haji. 2, 3. Baik Allah.
Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Sedangkan akikah penyembelihannya dianjurkan untuk ketika bayi umur 7 tahun 7 itu bisa dibaca 7 hari setelah kelahiran, ya lebih tepatnya itu 7 hari. Namunnya uang untuk membeli korban apa hewannya itu. Aturan penyembelihan kurban atau akikah, ya. Syarat hewan kurban akikah hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Kalau mati langsung disembelih nggak bisa, harus hidup, ya. Tidak cacat. Syarat orang yang akan membeli kurban berakal, menggunakan alat pemotong. Pakai apa? Alat pemotongnya? Apa? Grendo, gergaji. Ada lagi? Gergaji mesin. Kalau kalian selalu semangat pakai gergaji mesin, dia akhirnya nggak kepotong, langsung lepas kepalanya, nggak bisa ngatur kedalaman untuk memotong. Paketnya adalah alat golok yang tajam. Besok ya kita praktek ketika kita di hari kurban. Ucapan ketika menyembelih, ya. Bismillah. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma. Allahumma Taqabbal minna. taqabbal minna Muhammad Hilmi. Muhammad Hilmi. Assalamualaikum. Nah, korban disalurkan kepada siapa? Fakir miskin. Boleh dijual atau tidak? Siapa yang sering jual hewan korban? Hewan korban boleh dijual, tapi daging korban tidak boleh dijual. Ya. Penyaluran akikah, pembagian daging sebaiknya keadaan matang dan dibagi ke saudara seiman dan semuslim. Ya. Kalau tadi materinya kita sudah sampaikan, ya. Sekarang kalian membuat kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Berarti bagi 4 berapa? 16, 4 kelompok. Berarti sini kelompok sapi, sini kelompok kambing, sini kelompok unta, sini kelompok domba. Ini ada lembar kerja seperti tadi, ya, pertanyaan seperti kuis tadi, ya. Seingat kalian ketika kalian mendengarkan materi tadi, apa saja, ya, yang kalian dengarkan? Di sini ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk satu kelompok. Setelah itu nanti kalian baca di depan kelas kalian apa saja, ya. Perwakilan 1 orang dari kelompok kalian. Ini, ayo nanti bisa kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dari kurban yaitu penebusan. Penebusan siapa? Pada Allah siapa? Pada Allah. Nanti dijawab bahwa anak itu benar-benar anak orang tuanya. Terus yang kedua apa? Hukum kurban dan akikah. Hukumnya apa? Korban itu apa? Hewannya itu cacat, apakah wajib ikut korbannya? Harus ya, lanjut. Panas, Cuk. Kurban dan akikah. Syaratnya apa? Tidak cacat, tidak buta sebelah, Terus tidak pincang. nah, ya. Ya, itu saja. Ya, soalnya 3. Di
Sekarang salam Gus-San. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok domba. Ayo kompak. Kita ambil kesimpulan bahwa ya, kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 12, 11 dan 12 Zulhijjah pada bulan Maret Idul Adha, bulan Zulhijjah pas waktu Idul Adha ya, atau bulan haji ya, dilaksanakan atau penyembelihannya ketika setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir tanggal 12 Zulhijjah ya. Jika itu ketika 7 hari setelah bayi itu lahir, itulah tadi kesimpulan hukumnya adalah sunnah muakkad ya, bagi yang mampu. Yang pembagiannya adalah untuk fakir miskin, kalau korban untuk fakir miskin dan saudara semuslim. Terus untuk akikah itu sebaiknya daging yang matang ya benar-benar matang. Biasanya adat Jawa itu buat bacaan akikah itu. Terus apalagi hewan yang tidak diperkenankan cacat, buta itu tidak boleh dikurbankan. Syarat kurban, hewan kurban umur 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, terus yang kambing 1 tahun, yang domba 6 bulan. Dan syaratnya kalau Jawa, bahasa Jawanya kue itu bukannya lepas girahan. Itu ya yang kalian harus ketahui tentang kurban. Untuk hari ini pembelajaran kita sudahi ya ataupun bisa jajan terlebih dahulu ya. Sebelum itu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti ya kalau kalian di rumah jangan lupa belajar dengan tekun, dibuka kembali buku-buku yang sudah Bapak terangkan tadi ya, agar bisa ingat yang materi-materi sebelumnya. Setelah itu coba 1 kali nyanyi tentang kebangsaan. Ada yang tahu nyanyi kebangsaan? Bisa nyanyi apa? Atas waktunya kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang ya, saya ya Bapak Guru mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.